warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan penyuluh hukum di seluruh Indonesia? Pada hari ini saya akan sedikit membagikan informasi untuk teman-teman. Bagaimana sih kenaikan pangkat dan jabatan bagi penyuluh hukum? Karena kedua hal ini memiliki persyaratan yang berbeda. Tentunya setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum atau butir-butir kegiatan dari lampiran Permenpan nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya, yang kemudian difinalisasi dengan penetapan angka kredit oleh instansi penetap. Tentunya setelah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, teman-teman penyuluh hukum sangat mendambakan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi. Kedua hal ini memiliki persyaratan yang berbeda. Untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat ini diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 9 tahun 2014, nomor 12 tahun 2014 tentang ketentuan pelaksana peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya. Di dalam instrumen hukum tersebut, di dalam pasal 31 itu disebutkan mengenai kenaikan pangkat. Pada ayat 1, kenaikan jabatan penyuluh hukum dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Misalnya memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan. Angka kredit kumulatif ini yaitu angka kredit gabungan antara unsur penunjang dan unsur utama. Unsur utama ini minimal 80%, sedangkan unsur penunjang maksimal 20% dari total angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan yang akan dituju, seperti itu. Kemudian paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Misalnya kita untuk kenaikan jenjang jabatan dari penyuluh hukum ahli muda menuju penyuluh hukum ahli madya, itu minimal kita sudah 1 tahun sejak tanggal pelantikan memangku jabatan penyuluh hukum ahli muda, baru dapat mengusulkan atau diusulkan menjadi penyuluh hukum ahli madya, seperti itu. Selanjutnya, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, nilai prestasi kerja ini itu yang menjadi acuan adalah nilai dari penilaian dari sasaran kinerja pegawai yang dalam tahun dinilai tersebut. Kemudian untuk kenaikan jabatan ini, penyuluh hukum harus memenuhi persyaratan lainnya seperti lulus uji kompetensi. Lulus uji kompetensi ya. Untuk uji kompetensi ini dapat diikuti minimal memenuhi angka kredit 80% dari total angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana untuk kenaikan pangkat untuk jabatan fungsional penyuluh hukum ini? Kenaikan pangkat bagi fungsional penyuluh hukum ini dalam instrumen hukum ini diatur dalam pasal 33 dengan persyaratan
memenuhi angka kredit kumulatif sama seperti syarat pertama untuk kenaikan jenjang jabatan tadi. Kemudian paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Misalnya dari 3A menuju 3B itu sudah 2 tahun di 3A, baru dapat diusulkan kenaikan pangkat setelah 2 tahun di 3A menuju 3B, seperti itu. Kemudian nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya syarat yang lainnya untuk kenaikan pangkat ini adalah memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan profesi seperti dari penulisan karya tulis ilmiah, ya, kemudian penyaduran atau penerjemahan buku, kemudian membuat buku pedoman pelaksanaan teknis kegiatan penyuluhan hukum. Oke, baik, itu saja yang dapat saya share pada hari ini mengenai kenaikan jabatan dan pangkat bagi fungsional penyuluh hukum. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman penyuluh hukum. Mohon saran, kritikannya, masukannya atas share ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.